semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sugero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sugero channel. Dan tentunya saya saat ini akan kembali dengan sebuah pembahasan di mana saat ini ada seseorang YouTuber yang sedang naik daun dengan caranya sendiri. Kenapa saya bilang dengan caranya sendiri? Karena cara dia untuk menjadi seorang YouTuber yang saat ini sedang trending itu adalah hal yang menurut saya tidak biasa. Ya, jadi di episode kali ini saya akan membaca bagaimana peruntungan dan bagaimana karir dari seorang KKY. Karena saat ini KKY sedang berada di trending nomor 1 di YouTube, dan bahkan dia mengalahkan lagu dari Blackpink yang featuring dengan Lady Gaga. Wow, dia bisa mengalahkan musisi yang ibarat kata sudah sangat mendunia. Itu adalah sebuah prestasi tersendiri, ya. Menilik dari beberapa kejadian yang kemarin sempat viral juga saat dia mengatakan bahwa dia sempat membuat hubungan settingan dengan Rio, dan saya juga pernah mengulasnya dan pernah meramalkannya. Dan saya juga di video tersebut mengatakan bahwa harusnya dia lebih konsen dan lebih menggarap YouTube-nya dengan lebih baik lagi. Dan saat ini saya lihat konten-kontennya juga lebih dalam tanda kutip lebih serius, karena sudah sudah viewernya juga lumayan dan banyak. Akan tetapi yaitu tadi saya mengatakan dia naik dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri itu seperti apa nanti akan saya jelaskan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih jauh lagi, ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dan belum subscribe, langsung aja untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan juga pemberitahuan terkait video terbaru dari Aditya Sugero channel. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya. Oke, sebelum kita membaca bagaimana peruntungan dan juga karir dari KKY kedepannya setelah trending di YouTube, saya juga sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Saya akan sedikit mengulas tentang trendingnya video dari KKY untuk saat ini, ya. Saat ini saya membuat video ini di masih tanggal 1 Juni, ya. Dan terakhir saya lihat viewernya sudah sekitar 10 juta penayangan. Itu kan luar biasa, padahal dia masih baru beberapa hari kemarin yang mengupload. Jadi itu adalah prestasi yang cukup luar biasa untuk seorang KKY. Dan terlepas dari prestasi itu, sebenarnya ada sebuah kontroversi yang membayangi kesuksesan KKY merajai atau berada di trending nomor 1 di YouTube. Yang seperti saya bilang tadi, fakta mengatakan bahwa KKY dengan lagunya tadi, ya, KKY Bukan Boneka, itu berada di trending nomor 1 di YouTube, ya. Dan saat saya melihat ada trending nomor 1 dari KKY dengan judul KKY Bukan Boneka, saya langsung teringat dengan sebuah lagu yang saat itu cukup booming pada sekitar tahun 2007 yang dinyanyikan oleh Rini Idol alias Rini Wulandari dengan judul Aku Bukan Boneka dulu, ya, di tahun 2007. Dan ternyata Rini Wulandari juga sempat mempermasalahkan lagu dari KKY. Ada lirik dan juga melodi yang hampir sama dengan lagu dari Rini Wulandari, dan itu cukup dipermasalahkan. Bahkan seorang pengamat musik sekelas Ben Sleo mengatakan bahwa itu sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, karena lirik, melodinya, dan temanya itu juga sama dengan lagu Aku Bukan Boneka milik Rini Wulandari. Kemudian saya juga penasaran bagaimana kedepannya setelah dia trending di YouTube. Kita akan coba mengamalkannya atau membacanya dengan media kartu tarot. Saya akan mengambil 3 kartu tarot. Kita akan kocok terlebih dahulu. Dan jangan lupa buat teman-teman yang ingin diramal oleh saya secara lebih rinci, secara lebih private, secara lebih pribadi, bisa DM
Instagram saya di @aditx_square. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Atau kalian ingin request kira-kira artis siapa atau public figure atau idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tuliskan request kalian di kolom komentar. Ya sudah cukup, saya akan ambil satu kartu tarot terlebih dahulu. Kartu yang pertama. Nah, di sini saya melihat bahwa ada sesuatu yang menghinggapi atau membayang-bayangi KKI di saat ini, karena saya melihat di sini sebenarnya dia sudah tidak terlalu memperdulikan tentang orang-orang yang mengolok-olok dirinya, orang yang bisa dibilang hatersnya, bisa dibilang yang membulinya melalui mungkin dari komen-komenannya, mungkin dari postingan-postingan yang lainnya. Sebenarnya dia sudah seperti menutup mata dan menutup telinga itu semua. Namun ada sebuah ketakutan yang dia rasakan saat ini, dan itu bukan karena bulian atau cacian. Saya melihat bukan seperti itu, dan mungkin di sini saya melihat bahwa dia itu lebih takut untuk menghadapi apabila ada tindakan yang mengharuskan dia berurusan dengan pihak yang berwajib atau melewati jalur hukum. Apabila ada pihak dari yang dirugikan tentang lagu yang dia buat tadi, karena dia merasa bahwa itu lagu ciptaannya dan dia tidak tahu menahu ada penggalan dari lagu ciptaan KKI yang ternyata sama atau mirip dengan lagu milik Rini Wulandari yang berjudul Aku Bukan Boneka. Nah, di part itu dia merasa tidak tahu. Saya pribadi dulu termasuk cukup menyukai lagu dari Rini Wulandari yang berjudul Aku Bukan Boneka ya, karena saat itu ya masih zaman sekolah, zaman SMA dulu, mendengarkan lagunya itu cukup fun, cukup energik, jadi enak, easy listening ya, sangat enak didengarkan. Jadi saya waktu melihat judul KKI Bukan Boneka langsung terpikir tentang lagunya Rini Wulandari. Akan tetapi di sini saya melihat bahwa KKI tidak tahu atau bisa dibilang merasa bahwa lagu yang dibawakan itu tidak melanggar, itu adalah hasil dari ciptaannya sendiri, dan dia berharap itu tadi adalah sebuah hiburan yang bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa berkarya dan tidak hanya mencari sensasi. Dan lanjut kartu yang kedua. Kartu yang kedua, mention. Ya, kartu yang cukup menarik ini karena saya di sini melihat bahwa KKI sebenarnya untuk saat ini sudah memiliki atribut atau bisa dibilang beberapa aspek yang bisa membuatnya menjadi lebih naik lagi. Jadi mungkin di kasus ini ya, itu bisa menjadi batu lompatan atau bisa jadi titik balik di mana KKI akan menjadi lebih naik lagi namanya. Dan saya bilang tadi, dia akan naik dengan caranya sendiri ya, dalam arti dia naik dengan mungkin karena banyak orang yang membulinya, jadi semakin dia banyak dibully oleh orang lain, dia juga naik, namanya juga naik, dan itu dengan caranya sendiri. Cukup banyak juga beberapa orang-orang yang memiliki nama yang cukup dikenal itu juga naik karena mungkin bukan dari karyanya, atau mungkin dari sensasinya, atau mungkin dari sesuatu yang sempat dia buat, atau sesuatu yang bisa membuatnya viral. Itu kan juga ada, jadi tidak semua orang itu bisa naik karena prestasinya. Bisa jadi dari awal KKI bisa dikenal melalui banyak orang yang membuli dirinya. Akan tetapi di situ saya juga bisa melihat bahwa di balik bulian itu semua KKI bisa bangkit dan bisa lebih berbesar hati untuk membuktikan bahwa dia itu juga bisa berkarya, tidak hanya membuat konten-konten yang mungkin dirasa orang tidak penting, kemudian juga malah banyak orang yang membuli. Jadi KKI ingin menunjukkan
seperti itu ya, dia bisa berkarya, dia bisa menghibur selayaknya seorang YouTuber atau seorang public figure. Jadi dia ingin diakui juga sebagai seorang yang bisa menghibur ya. Jadi tidak hanya banyak orang atau banyak haters yang memaki-maki, membuli dia, akan tetapi dibalik itu semua dia juga ingin membuktikan bahwa dia bisa untuk menghibur dan bisa berkarya. Dan itu tadi sebenarnya sudah ada di diri GGY, tinggal bagaimana dia mengemasnya kemudian mengeksekusinya untuk bisa lebih diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya untuk kartu yang ketiga, kartu yang ketiga, oke, The Lovers. Cukup menarik juga kartu yang satu ini, karena saya melihat di sini bahwa ternyata cukup banyak orang yang berpengaruh di belakangnya atau orang yang support dan juga memberikan dukungan kepada GGY supaya bisa bertahan, supaya bisa lebih berbesar hati, lebih karyanya juga lebih berbobot, kemudian juga mungkin memberikan motivasi, memberikan masukan supaya GGY bisa menjadi seorang GGY yang bisa diterima oleh masyarakat luas ya. Jadi tidak hanya kebanyakan orang itu melihat GGY itu dari penampilan atau dari tingkah lakunya atau dari apapun itu. Saya melihat bahwa tetap ada orang yang mensupport orang-orang terdekatnya. Bisa jadi meskipun orang di belakangnya itu hanya terbatas, namun kekuatan dari mereka, dukungan dari mereka itu bisa menjadi power lebih untuk GGY. Jadi apabila kita menarik kesimpulan dari ketiga kartu ini, sebenarnya GGY hanya merasa di sini ya, kartu yang ini, GGY merasa bahwa untuk soal haters atau orang yang membuli dirinya itu dia merasa tidak terlalu ambil pusing, karena dia merasa bahwa kalau yang seperti itu dia merasa ya inilah diri saya, inilah apa yang ada dalam diri saya, ada di diri saya, inilah saya. Dan dia merasa apabila haters atau orang yang membuli dia itu mengata-ngatai, kemudian menjelekkan atau apapun itu dalam bentuk sesuatu yang negatif, GGY masih merasa bahwa itu sudah jadi suatu hal yang biasa dan dia bisa menutup mata dan menutup telinga. Jadi dia sudah di sini sisi positifnya, dia memiliki jiwa yang sangat besar, memiliki rasa lapang dada yang sangat luar biasa ya. Jadi sangat luar biasa, dia bisa menerima itu semua dan juga tidak gampang menjadi orang seperti GGY kemudian banyak haters dan bisa melewati itu semua. Itu di kartu yang kedua ini juga saya melihat bahwa GGY sudah memiliki banyak atau beberapa atribut dan juga faktor yang bisa membuat dirinya menjadi seorang YouTuber atau public figure yang bisa cukup diperhitungkan di Indonesia. Akan tetapi itu semua juga kembali ke dirinya, bagaimana dia mengolahnya, bagaimana juga dia mengeksekusi supaya karyanya bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan di sini juga kartu yang terakhir, The Lovers, saya tadi melihat bahwa banyak orang di belakangnya yang mungkin juga meskipun tidak sebanding antara haters dengan orang yang mendukungnya, lebih banyak hatersnya, tapi haters ini tadi juga berperan penting. Karena apa? Karena dari mereka mungkin memberikan bulian, memberikan cacian di sosmed atau di YouTube dari GGY, secara tidak langsung juga nama GGY semakin naik. Meskipun itu juga seperti saya bilang tadi, GGY naik dengan namanya sendiri, dengan caranya sendiri. Jadi saat ini saya membacanya bahwa GGY lebih takut atau lebih waspada dengan hal-hal lain, bukan tentang haters atau bukan tentang bulian, akan tetapi dengan
kasus yang tadi ya, yang saya katakan bahwa mungkin melanggar hak cipta, kemudian bisa masuk jalur hukum, itu tadi adalah sesuatu yang lebih ditakutkan GKI. Dan apabila saya melihat keadaannya GKI saat ini bisa masuk di trending YouTube, bisa jadi di kemudian hari dia juga masuk lagi. Dan saya lihat untuk karir dari GKI ini saya rasa bisa semakin meningkat setelah video yang membuat dia viral, membuat dia trending di YouTube ini bisa mengangkatnya untuk lebih tinggi lagi. Akan tetapi saya melihat juga haters akan semakin banyak menyerangnya, dan juga saya lihat juga agak semakin dalam tanda kutip semakin keras. Dan saya lihat juga GKI akan juga semakin keras juga untuk mengatasi bagaimana haters tadi menyerang. Dan saya melihat bahwa GKI bisa melewati itu semua, dan apabila dia bisa melewati itu semua, bisa jadi karya selanjutnya dari GKI akan lebih mengangkat namanya. Dan semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan juga selesai dengan cara yang terbaik dan tidak merugikan atau bisa menguntungkan semua pihak. Dan itu tadi Rama Explore pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Explore Channel. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang ingin diramal oleh saya pribadi secara lebih private, bisa hubungi saya di DM saya di @aditex_explore. Dan juga saya ingatkan sekali lagi buat kalian ingin request kira-kira artis atau public figure siapa idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa tulis di kolom komentar dan juga sertakan alasannya kira-kira kenapa artis ini pengen diramal oleh saya. Dan kira-kira apabila dia memiliki hubungan dengan seseorang, tuliskan juga kira-kira si A ini hubungan dengan si B seperti apa, dituliskan juga ya. Saya Adit Explore mohon undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.